semuanya. Pada ngapain nih? Kalau kalian klik video ini artinya kalian udah siap rebahan ditemenin Kirana dengan storytelling animasi yang sama kayak judul. Yaps, The Rule of Burning Sun. Di channel Mimin Story ini teman-teman akan dapat cerita yang lugas, mudah dipahami dan gak bertele-tele. Hingga alur ceritanya akan lebih jelas dan maksud dari cerita tidak terkesan membangunkan. The Rule of Burning Sun episode 1 ini rilis tahun 2020 di China. Yang Kirana tahu saat ini udah ada episode keduanya yang rilis tahun ini. Besok Kirana juga akan ceritain buat kalian ya. Animasi ini adalah integrasi dari masa kerajaan zaman bahula kala dengan masa kontemporer. Jadi jangan heran kalau si Wukong nanti mengendarai mobil dan menggunakan alat-alat modern. Di episode ini diceritakan seorang kera Wukong yang bernama Lao Shan. Misinya kali ini adalah untuk menjaga bumi. Namun ada konflik dengan surga, sebuah tempat di mana orang-orangnya sebenarnya juga ingin menjaga dan melindungi bumi. Jadi, di episode ini lebih banyak menceritakan konflik siapa yang lebih bisa menjaga bumi gitu. Musuh yang sebenarnya yaitu Tao Ti. Mereka berusaha untuk menghancurkan bumi, namun di episode ini Tao Ti tidak banyak andil. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal episode kita diperlihatkan banyak prajurit yang melayang sudah wafat di luar angkasa. Ternyata para prajurit itu baru saja bertempur melawan Wukong. Tempat ini bernama surga atau Lieyang dengan diketuai oleh Jenderal Pan Zhen. Wukong mengamuk pada orang-orang surga karena mereka telah ikut campur dalam misi penyelamatan dan menjaga bumi. Di episode ini tidak diceritakan dengan jelas kenapa Wukong sangat tidak suka jika dibantu oleh surga. Mungkin sebelumnya surga sudah berbuat sesuatu yang merugikan bumi hingga Wukong ngamuk seperti ini. Wukong meminta Pan Zhen untuk segera meninggalkan bumi, tapi Pan Zhen menolak karena sudah berjuang sampai detik ini. Wukong pun kembali menghajar para prajurit Pan Zhen. Tak lama kemudian, datang Lao Du meminta Pan Zhen untuk mundur karena telah banyak korban akibat bertempur dengan Wukong. Pan Zhen pun mundur dan masuk. Sebelum dia kembali, Pan Zhen mengatakan bahwa dia berjuang sampai detik ini demi kebaikan dunia. Tapi Pan Zhen mengira bahwa hati Wukong telah terpengaruh oleh dunia gelap sehingga Wukong mengabaikan kebaikannya. Karena Lao Du sudah memintanya untuk mundur, maka tim surga akan mundur. Tapi sampai kapanpun surga akan tetap berada di bumi. Kemudian Wukong bersama Lao Du bercakap-cakap. Lao Du bilang kalau Wukong selalu sembrono. Dia akan mengirim Wukong untuk latihan di bumi bersama dengan seorang guru. Di episode ini lagi-lagi tidak ditampilkan ya Wukong latihannya bagaimana dan seperti apa gurunya. Hanya saja di salah satu scene memperlihatkan Wukong ngobrol dengan batu nisan gurunya. Nanti akan Kirana ceritain buat kalian. Oke, lanjut. Lao Du berpesan pada Wukong untuk mencoba belajar menjadi manusia yang selalu ada kebaikan, kasih sayang, dan hidup dengan penuh perasaan. Selanjutnya, scene memperlihatkan 1400 tahun kemudian. Di animasi ini, kita dibawa ke masa modern dengan banyak peralatan canggih yang dapat membuat hidup manusia lebih mudah. Wukong masih tetap saja Wukong, dia masih punya bulu dengan kekuatan supranatural. Di pagi hari saat bangun tidur, Wukong menerima telepon dari Lao Du. Lao Du mengirimkan beberapa tugas untuk dirinya. Dia juga bilang dunia membutuhkan Wukong dan Wukong pun menjawab kemungkinan yang akan datang adalah alien biasa dengan seekor monster biasa. Lalu telepon ditutup. Wukong seperti manusia biasa di sini. Dia pergi mengendarai mobil untuk membeli minuman tapi tidak dengan bulu-bulunya. Dia berubah jadi manusia tanpa bulu dan berinteraksi dengan manusia. Setelah membeli minum, dia pergi ke makam gurunya. Wukong mengambil selfie dengan batu nisan dan curhat bahwa dia masih belum punya teman karena manusia menganggap dirinya adalah manusia biasa. Tapi jika berpenampilan dengan bulu, pasti manusia akan takut. Dia mengatakan di dunia manusia yang paling kuat adalah yang berkuasa. Padahal Wukong menganggap dirinya adalah seorang Buddha, tidak berkelahi, tidak berdebat, dan melindungi manusia. Yang artinya dia merasa lebih hebat dari seorang manusia penguasa. Kemudian Wukong membaca tugas dari Lao Du. Dia diminta untuk melatih anggota militer
karena bumi akan diinvasi bintang baru. Dia juga dikirimi gambar atau video, aku juga nggak tahu, tentang wanita yang bernama Liena dengan marga Dixain. Dia masih lanjut curhat dengan gurunya bahwa jika monyet berkelahi, menyakiti teman kemudian melupakannya. Berbeda dengan manusia, mereka bertarung dan akan membunuh satu sama lain. Sama saja sejak zaman dahulu waktu gurunya masih hidup gitu katanya. Kemudian Wukong pulang ke rumah, tapi dia tidak mengendarai mobil, melainkan mobil yang mengendarainya. Dia melihat body armor lengkap dengan tongkatnya yang telah lama tidak digunakan. Wukong merasa body armor perlu diupdate seperti di zaman modern ini. Lalu dia keluar menggunakan body armornya itu mendatangi sebuah markas militer, menemui sang komandan. Komandan pasukan itu menjelaskan sedikit tentang tugas Wukong. Perkiraan akan ada invasi antar bintang baru ke dunia. Jadi mereka memerlukan tentara terkuat untuk melawannya. Wukong diminta untuk melatih tentara-tentara pilihan itu. Komandan bilang mereka adalah penggemar Wukong. Kendati demikian, Wukong tetap harus memukulnya saat latihan. Selain itu, untuk memperkuat senjata, bumi juga membutuhkan Liena, seorang perempuan pemimpin bintang Liang. Wukong memperjelas apa yang ia dengar. Apa Dixain? Ya, betul sekali, kata komandan. Wukong terlihat tidak suka mendengar itu karena punya pengalaman masa lalu yang buruk dengan surga atau Lieyang. Menurut komandan, black armor milik bumi tidak bisa disintesis. Untuk itu, perusahaan Xiaobing yang memproduksi black armor membutuhkan bantuan Liena dan Wukong. Wukong pun langsung pergi ke area latihan tentara khusus. Dia berada di atas genteng pagoda menunggu pasukan itu. Terdengar suara dari HT agar Wukong sabar menunggu karena para pasukan menggunakan black armor yang kemungkinan alat pendeteksi biasa tidak bisa melihat keberadaan mereka. Lalu terdengar dari bawah seseorang memuji-muji Wukong dan sangat senang sekali bisa melihat Wukong Raja Agung yang asli. Latihan pun dimulai. 下赌气，率先被击败。出生入死都是好兄弟，但你不敢气。质疑我的你们都没戏，深夜翻身机，我哥的屁。你们见识，少年但愿昂首挺胸前行，目标没有表情。Keesokan harinya, tim pasukan khusus bersama dengan Wukong berada di bandara pesawat tempur. Mereka akan menaiki sebuah pesawat tempur. Setelah pesawat terbuka, terlihat wanita cantik yang sudah menunggu di dalam. Setelah semua tim masuk dan pintu ditutup, wanita itu memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah dewa dari Lieyang yang akan menjadi kapten perjalanan mereka. Di perjalanan, Liena dan Wukong saling berpandangan sangat dalam. Liena menghampiri dan mengatakan jika pernah mendengar cerita Wukong yang melawan Buddha dan terjerat masalah dengan Lieyang. Liena pun tak peduli dengan hal itu, yang jelas musuh saat ini yaitu Tao Ti. Lalu perjalanan mereka telah sampai di istana Juxia. Pasukan diminta untuk terjun ke sebuah kapal tempur di tengah laut lepas. Setelah semuanya terjun, sisa Wukong dan Liena. Wukong tidak segera terjun, lalu ditarik paksa oleh Liena. Mereka mendarat di sebuah kapal, dan Liena mengundang Wukong untuk membahas mengenai musuh. Kemudian Wukong menghampiri Liena di kamarnya. Liena menggunakan pakaian terbuka, terlihat cantik sekali. Namun tidak menarik buat Wukong karena Liena tidak punya bulu. Liena mengatakan dia senang tinggal di bumi karena sangat suka dengan fashion bumi yang modis. Liena akan membahas tentang perusahaan Xiaobing, tapi Wukong tidak ingin membahasnya. Dia menceritakan 1400 tahun yang lalu surga datang ke bumi mengendarai Cloud Heaven, dan dia bertarung dengan Pan Zhen sehingga membuat Pan Zhen mengebom 7 laut Cina Timur. Pertarungan mereka berakhir dengan mundurnya Pan Zhen. Liena kesal karena tidak mungkin pasukan surga membiarkan Wukong begitu saja. Wukong lanjut bercerita, mungkin jika tanpa laudu, Cloud Heaven akan selalu berkeliaran di sini. Lalu kenapa? Bukannya itu bagus? Jadi surga bisa melindungi bumi, katanya Liena. Wukong menjawab bahwa Wukong tidak suka karena dia merasa dirinya lebih bisa melindungi bumi, tapi dia menyamar dan jasanya selalu dianggap tidak ada oleh manusia. Lagi-lagi, scene ini nggak dijelaskan dengan gamblang ya, kenapa Wukong tidak mau dibantu oleh siapapun melindungi bumi.
Pernyataan Wukong itu mendapat ledekan dari Liena dengan dibilang bahwa Wukong hodop. Liena bilang tanpa mengandalkan Wukong dia bisa mengalahkan Tauti di dunia ini. Wukong pun marah dan pergi dari tempat itu. Hari-hari pun berlalu. Selanjutnya ada pagelaran tari di sebuah aula. Wukong juga menonton pagelaran itu. Di scene ini diperlihatkan Liena seperti tertekan berada di surga. Kemampuannya seakan dimanfaatkan oleh orang-orang surga. Lalu pagelaran telah usai. Wukong segera pergi dan akan menemui Pan Zhen di surga. Dia mengendarai kendaraan luar angkasa melewati portal yang akan ditempuh selama 11 hari. Sesampainya di surga, Wukong melawan prajurit surga terlebih dahulu. Kemudian dia masuk akan menemui Pan Zhen. Di dalam, Wukong bertemu dengan Xuan Tianji. Xuan Tianji mengatakan saat ini bukan lagi 1400 tahun yang lalu. Sekarang, dia sudah memiliki senjata modern yang dapat mengalahkan Wukong. Lalu mereka bertarung sangat sengit. Tak lama kemudian, datang Kaisar Pan Zhen lengkap dengan para menterinya. Pan Zhen bertanya, apa masih bisa dia melindungi bumi sendirian? Wukong tak menjawab, tapi dia menanyakan apa maksud kedatangan Liena ke bumi. Lalu Pan Zhen menjawab bahwa Liena menawarkan dirinya sendiri untuk membantu melindungi bumi, karena dia berbaik hati mendengar bumi akan dihancurkan oleh Tauti. Wukong pun tak percaya. Dia yakin bahwa Pan Zhen lah yang mengirim Liena. Kemudian, Liena juga datang ke surga. Dia membenarkan bahwa kedatangannya ke bumi adalah keinginannya sendiri. Pan Zhen kemudian pergi lagi. Lalu diam-diam, Liena menyerang Wukong hingga membuatnya terpental. Xuan Tianji memanfaatkan keadaan itu. Dia menahan leher Wukong dengan senjatanya. Liena pun menghampiri, menginjak senjata yang dikalungkan di leher Wukong dan menginjak tangan Wukong. Wukong akan segera membalas. Namun terdengar dari suara HT yang memberikan laporan pada Liena bahwa Tauti akan memasuki bintang Ciwu dan sudah dekat dengan bumi. Kemarahan Wukong mereda. Dia khawatir akan suatu hal, khawatir buminya hangus dan hanya tinggal bersama seorang anak kecil. Wukong pun bangun dan segera pergi. Kemudian, Xin memperlihatkan Liena untuk sementara waktu tinggal di surga. Dia bersama dengan dua dayangnya sambil bercerita bahwa di bumi sangat nyaman, pakaiannya modis dan tidak perlu menggunakan celana. Lalu dia memerintahkan salah satu dayang untuk memanggil Kaisar Pan Zhen. Namun sayang, Pan Zhen tidak ingin menemui Liena. Selanjutnya, Liena akan pergi mandi. Saat menuju tempat mandi, dia bertemu dengan Xuan Tianji. Dia mengatakan sekarang Wukong adalah musuh Liena, tapi Liena tak memperdulikan. Dia marah karena telah berani mengarahkan kemauan dewa. Sepertinya Xuan Tianji ini akan berkhianat. Dia tidak ingin melindungi bumi, namun dia ingin menghancurkannya seperti yang dia katakan saat di tempat Dewa Shenzhen, bahwa harusnya bumi tidak memiliki tentara yang kuat. Xin berpindah pada Wukong dan Lao Du. Wukong meminta 88 unit armor pada Lao Du. Kemudian, dia diajak ke laboratorium pembuatan armor. Wukong juga meminta kekuatan Wukong diaktifkan pada armor itu agar setiap cloningannya sama-sama kuat. Mereka juga membahas Liena yang terlihat tidak menghormati Wukong. Meski seperti itu, dia tidak terlalu licik menurut Lao Du. Sementara Liena yang sudah kembali ke bumi tengah berada di kamarnya mencoba untuk menghubungi Wukong. Namun dia gelisah atau malu mungkin, akhirnya dia mengurungkan niatnya. Kembali lagi pada Wukong yang sudah berada di makam gurunya.
Dia curhat bahwa dia merasa tidak cocok dengan tentara khusus yang dia latih. Jadi dia galau harus bagaimana untuk bisa mempengaruhi mereka agar mempunyai inisiatif sendiri. Jika bisa, dia ingin kembali bertemu dengan gurunya lagi. Lalu, di bayangannya dia dipeluk oleh sang guru yang mencoba menenangkan kegalauannya. Kemudian, terdengar suara dari HT bahwa pasukan Tauti telah tiba yang melancarkan serangannya ke kota Tianhe. Lalu pertempuran dimulai. Liena dan Wukong bekerja sama melawan Tauti. Semua tentara pasukan elit beserta alat tempurnya dipersiapkan, termasuk juga kendaraan perang untuk membantu mereka. Tauti melancarkan serangan-serangannya. Tentara khusus juga membalas dengan teknologi modern yang ia miliki. Namun di tengah pertempuran sengit itu, Wukong dan Liena masih saja terus berdebat. Mereka meyakini dirinya masing-masing bisa melindungi bumi dengan kekuatan yang dimiliki dan saling menjatuhkan satu sama lain. Sempat aja ya, padahal udah genting-gentingnya ini. Liena menahan serangan dari Tauti dan Wukong meremehkan Liena bahwa kekuatannya itu sangat buruk. Selanjutnya, aksi Wukong melawan Tauti dengan koloningannya yang sangat banyak. Dan sama, Liena juga meremehkan kekuatan Wukong. Hingga pada akhirnya, Tauti dapat dipukul mundur oleh Liena dengan hancurnya kendaraan raksasa yang mereka bawa. Wukong dan Liena terus berdebat. Liena yang menggunakan teknologi dan Wukong mengandalkan seni bela diri sebenarnya sama-sama dapat bertahan untuk melindungi bumi, tapi mereka tidak mau disamakan. Mereka tetap meyakini kekuatannya masing-masing lah yang lebih handal. Duh, aku gak tahu lagi udah. Akhirnya mereka dong yang bertarung. Memang susah ya melawan bangsa sendiri. Pertempuran keduanya telah usai. Udah capek kali ya. Mereka akhirnya tiduran di area pertempuran dan saling memuji satu sama lain. Kan, gimana sih, capek-capekin aja. Namun saat mereka beristirahat datang Xuan Tianji. Tanpa disangka, dia langsung menusuk Wukong secara tiba-tiba. Tusukannya tepat di bagian perut Wukong. Xuan Tianji mengatakan dia membantu untuk mengalahkan musuh masa depan Liena. Tapi Liena tidak menganggap Wukong musuh. Lalu Wukong menjadi sangat marah. Dia menggunakan kekuatan tersembunyi memang sengaja untuk membunuh Xuan Tianji. Mereka bertarung sengit lagi. Setelah Xuan Tianji kewalahan, Wukong juga kelelahan akibat luka. Giliran Liena juga mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang juga sengaja disimpan untuk pengkhianat Xuan Tianji. Dengan keadaan Wukong yang terluka parah, Wukong mempercayakan bumi pada Liena. Tapi Liena mengatakan bumi hanya membutuhkan Wukong, sedangkan Liena hanya menemaninya saja. Dia juga mengatakan terkadang orang surga menganggap teman bukan hanya di mata saja, tapi juga di hati. Di sini Wukong menyadari bahwa dirinya adalah orang surga, tapi tidak mau disebut Lieyang. Sepertinya benih cinta akan tumbuh ya. Wukong mengatakan dia punya hukum surga dan bumi. Liena meminta membantunya untuk meluruskan surga. Dan episode ini berakhir. Mungkin alasan Wukong tidak menyukai surga akan terungkap setelah adanya Liena ini ya. Untuk itu, teman-teman stay tune terus di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Bye. 天道昭昭。